Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membawakan materi tentang prisma. Nah, perkenalkan nama saya Irinda Oktavianita dengan NIM 41933111014 PSPME 2019. Di sini materi bahasan yang akan saya bawakan yaitu yang pertama ada pengertian prisma, yang kedua ada jenis-jenis prisma, yang ketiga ada rumus, luas, dan permukaan dan volume prisma, dan yang keempat ada contoh bangun prisma dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir yang kelima ada contoh soal. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pengertian prisma. Suatu bangun ruang yang bentuk dan ukuran sisi atas dengan sisi bawah serta sama rusuk-rusuk tegak yang disebut prisma. Sebuah bangun prisma ditentukan oleh bentuk alasnya. Maksudnya bahwa penamaan suatu prisma berdasarkan bentuk alasnya. Contohnya, suatu bangun prisma yang alasnya berbentuk segitiga maka dinamakan prisma segitiga. Prisma yang alasnya berbentuk segi empat maka dinamakan prisma segi empat. Prisma yang alasnya berbentuk segi lima maka dinamakan prisma segi lima, dan begitu juga seterusnya. Yang kedua ada jenis-jenis prisma. Yang pertama ada prisma segitiga. Prisma segitiga adalah prisma yang bentuk alas dan atapnya berbentuk segitiga. Di sini ada contoh dari prisma segitiga dan jaring-jaring dari prisma segitiga. Unsur-unsur yang dimiliki prisma segitiga ABC, DEF adalah yang pertama memiliki 5 sisi atau bidang, yang kedua memiliki 9 rusuk, dan yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Dan yang kedua yaitu ada prisma segi empat. Prisma segi empat adalah prisma yang bentuk alas dan atapnya berbentuk segi empat. Di sini terdapat gambar dari prisma segi empat dan jaring-jaring dari prisma segi empat. Unsur-unsur yang dimiliki oleh prisma segi empat A, B, C, D, E, F, G, H adalah yang pertama memiliki 6 sisi atau bidang, yang kedua memiliki 12 rusuk, yang ketiga memiliki 8 titik sudut. Kemudian yang ketiga ada prisma segi lima. Prisma segi lima adalah prisma yang bentuk alas dan atapnya berbentuk segi lima. Di sini terdapat gambar dari prisma segi lima dan contoh jaring-jaring dari prisma segi lima. Unsur-unsur yang dimiliki prisma segi lima A, B, C, D, E, F, G, H, I, J adalah yang pertama memiliki 7 sisi atau bidang, yang kedua memiliki 15 rusuk, yang ketiga memiliki 10 titik sudut. Kemudian yang terakhir ada prisma segi enam. Prisma segi enam adalah prisma yang bentuk alas dan atapnya berbentuk segi enam. Di sini terdapat contoh dari prisma segi enam dan jaring-jaring dari prisma segi enam. Unsur-unsur yang dimiliki prisma segi enam A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L adalah yang pertama mempunyai 12 titik sudut, yang kedua mempunyai 18 rusuk, dan yang ketiga mempunyai 8 bidang sisi. Kemudian yang ketiga ada rumus luas permukaan dan volume dari prisma. Yang pertama ada prisma segitiga. Luas permukaan prisma segitiga yaitu luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Volume prisma segitiga yaitu volume sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi prisma. Yang kedua ada prisma segi empat. Luas sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, ditambah luas dikali lebar dikali tinggi. Maka luas sama dengan 6 dikali sisi. Volume prisma segi 4, volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi, atau volume sama dengan sisi dikali sisi. Dan yang selanjutnya yaitu terdapat rumus dari prisma segi 5 dan prisma segi 6. Rumus luas permukaan prisma segi 5, luas sama dengan 2 dikali luas alas, ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Volume prisma segi 5, volume sama dengan setengah dikali 5 dikali alas dikali tinggi prisma. Yang keempat, prisma segi 6, rumus dari luas menghitung luas permukaan prisma segi 6 yaitu luas sama dengan 2 dikali luas alas ditambah luas selimut.
volume dari prisma segi 6, yaitu volume sama dengan luas alas dikali tinggi prisma. Kemudian yang selanjutnya yang keempat adalah contoh bangun ruang prisma, contoh bangun prisma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama itu ada atap rumah. Atap rumah merupakan salah satu contoh dari bangun prisma segitiga. Atap rumah terdiri dari alas dan tutup yang berbentuk segitiga dan sisi tegak berbentuk persegi panjang. Yang kedua ada tenda. Tenda, contoh prisma segitiga lainnya adalah tenda. Sama seperti atap rumah, tenda juga memiliki alas dan tutup berbentuk segitiga dan sisi tegak berbentuk persegi panjang. Yang terakhir ada sarang lebah. Sarang lebah merupakan salah satu contoh dari prisma segi 6. Contoh lain untuk jenis prisma ini adalah paving block atau ubin. Nah, yang terakhir, yang kelima, ada contoh soal. Contoh soal yang pertama, yaitu sebuah prisma segitiga memiliki penampang sebagai berikut. Maka, tentukanlah luas permukaan dan volume prisma tersebut. Untuk pembahasannya, pertama kita mencari dulu luas alasnya dengan cara luas alas sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi, maka setengah dikali 6 dikali 4 sama dengan 12 cm kuadrat. Kemudian keliling alasnya sama dengan 6 ditambah 5 ditambah 5 sama dengan 16 cm. Maka luas permukaan prisma yaitu 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Jadi, luas permukaan prisma itu 2 dikali 12 ditambah 16 dikali 12 sama dengan 24 ditambah 192 sama dengan 216 cm kuadrat. Volume prisma sama dengan luas alas dikali tinggi. Jadi, volume prisma sama dengan 12 dikali 12 sama dengan 144 cm pangkat 3. Kemudian contoh yang kedua yaitu sebuah prisma segi 4 memiliki ukuran panjang 20 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 10 cm. Berapa luas permukaan dan volumenya? Untuk pembahasannya, yang pertama, tentukan dulu luasnya. Luas sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, ditambah lebar dikali tinggi. Maka luas sama dengan 20 dikali 12, ditambah 20 dikali 10, ditambah 12 dikali 10. Maka luas sama dengan 1120 cm kuadrat. Lalu setelah kita mendapatkan luasnya, maka kita juga bisa menentukan volumenya dengan cara volume sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Volume sama dengan 20 dikali 12 dikali 10. Volume sama dengan 2400 cm pangkat 3. Jadi luas permukaan prisma segi 4 adalah 1120 cm kuadrat ditambah volume prisma segi 4 adalah 2400 cm kubik. Maka sekianlah pemaparan dari saya. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.